Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Fatir Asfat SE MM sebagai dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Davanur Firmansyah dari Program Studi Manajemen Keuangan kelas 8A jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 4417070.025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fundamental terhadap Return Saham dalam Pengambilan Keputusan Investasi Studi pada Subsektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2020. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Anis Wahyu Intan Maris, SE MSM selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Petrus Hari Kuncoro Seno, SE MBA selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya hingga penelitian skripsi saya ini selesai. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian saya. Pada era globalisasi, hampir semua negara memberikan perhatian besar terhadap pasar modal yang memiliki peran dalam perekonomian, di mana perusahaan dikenakan pajak pemerintah untuk pemasukan negara saat setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham, yaitu sebagai tempat bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau publik. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat atau publik dalam pasar modal adalah dengan cara membeli saham yang ditawarkan dalam pasar modal. Keuntungan investasi di pasar modal dapat dicerminkan melalui perolehan return atas saham yang dipilih. Return dapat dikatakan sebagai hasil dari investasi di pasar modal. Lalu, dalam pasar modal, instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor adalah saham, karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik berupa dividen maupun capital gain. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Lalu selanjutnya, industri farmasi merupakan bagian terpenting bagi keberlangsungan Indonesia. Oleh karena itu, industri farmasi termasuk ke dalam industri strategis yang masih boleh berjalan ketika aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total diberlakukan. Dengan adanya pandemi, kebutuhan vitamin, suplemen, dan obat herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara umum meningkatkan, sehingga industri farmasi yang bermain di sektor tersebut memperoleh pertumbuhan yang cukup besar. Selain itu, tidak lama setelah COVID-19 diumumkan sebagai pandemi, impor bahan baku obat yang bertumpu pada supplier asal Cina dan India membuat pasokan bahan baku obat nasional menjadi terhambat karena adanya lockdown. Di sisi lain, adanya pandemi juga telah berdampak positif bagi industri farmasi. Untuk menghadapi kesulitan di industri, pemerintah memberikan insentif pajak dan subsidi untuk memicu pertumbuhan industri, termasuk industri farmasi. Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh positif terhadap kinerja saham perusahaan farmasi. Pergerakan saham-saham emiten farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 6 bulan terakhir pada tahun 2020. Industri farmasi sedang menghadapi kondisi moderate rise di mana permintaan produk-produk farmasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 meningkat. Di sisi lain, permintaan produk yang tidak berkaitan langsung dengan COVID-19 mengalami penurunan lebih dari 90%. Bahan baku industri farmasi nasional masih bergantung pada produk impor. Namun saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian atau Kemenparin terus mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Industri farmasi juga harus mengubah strategi pemasaran, di antaranya dengan optimalisasi digital, khususnya untuk produk obat bebas. Adanya pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu pendorong industri farmasi nasional, sehingga diharapkan dukungan semua pihak untuk bisa
memajukan industri farmasi dalam negeri. Terus selanjutnya, investor dapat melakukan beberapa analisis yang digunakan untuk mengukur penilaian saham, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan informasi yang berbasis pada data statistik, sedangkan analisis fundamental merupakan sebuah analisis yang mempertimbangkan hal-hal yang dapat menggerakkan harga saham, antara lain kinerja keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar, dan ekonomi baik mikro maupun makro. Kondisi makro ekonomi merupakan kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kondisi politik dalam negeri. Sedangkan pada kondisi internal perusahaan, indikator yang umum digunakan dalam mengevaluasi dan memproyeksi nilai saham didasarkan pada laporan keuangan. Dan penelitian ini lebih memfokuskan dengan menggunakan analisis fundamental melalui analisis rasio keuangan. Alasannya dilakukan penelitian mengenai analisis rasio keuangan ini adalah karena informasi yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan informasi yang paling mudah, paling murah, dan sudah sangat cukup untuk dapat menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan selama ini. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah Return on Equity atau ROE. ROE atau tingkat pengembalian ekuitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas modal yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini artinya penggunaan modal yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan semakin baik. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan hasil yang terdapat pada penelitian terdahulu. Pada Devi dan Artini pada tahun 2019 mempunyai temuan hasil penelitian ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan pada Pandaya dan kawan-kawan pada tahun 2020, Supadi dan Amin pada tahun 2016, dan Samalam dan kawan-kawan pada tahun 2018 hasilkan temuan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu yang kedua adalah net profit margin. Profit margin adalah rasio untuk mengukur laba bersih perusahaan dan membaginya menjadi pendapatan total. Rasio NPM juga dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan oleh suatu emiten. Merupakan sebuah rasio profitabilitas yang mengukur persentase laba bersih dari suatu perusahaan terkait dengan penjualan bersihnya. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan hasil yang terdapat pada penelitian terdahulu pada net profit margin. Putra dan Kindangan pada tahun 2016 dan Astiti dan kawan-kawan pada tahun 2014 memiliki temuan NPM berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan hal ini berbeda pada penelitian Mohadiah dan Amperaningrum pada tahun 2017 yang mempunyai temuan NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu variabel yang ketiga adalah debt to equity ratio. DER merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Hal ini bisa juga disebut dengan rasio utang modal yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal. Dengan kata lain, rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan nilai ekuitas, maka semakin rendah nilai rasio DER, maka akan semakin baik, dan sebaliknya semakin tinggi DER, maka semakin beresiko perusahaan tersebut jika di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan hasil yang terdapat pada penelitian terdahulu pada variabel debt to equity ratio. Pada penelitian Devi dan Artini pada tahun 2019 dan Astiti dan kawan pada tahun 2014, DER berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan hal ini berbeda pada penelitian Pandaya dan kawan-kawan pada tahun 2020, Supadi dan Amin pada tahun 2016, dan Samalam dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang memiliki temuan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu untuk variabel yang terakhir adalah earning per share. Nah, earning per share merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh investor per lembar sahamnya. Perusahaan dengan EPS yang rendah artinya manajemen perusahaan belum berhasil memberikan kesejahteraan bagi pemegang sahamnya. Sebaliknya, jika EPS perusahaan tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham akan meningkat. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan hasil yang terdapat pada penelitian terdahulu. Pada penelitian Pandaya dan kawan-kawan pada tahun 2020, EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini berbeda pada penelitian Supadi dan Amin pada tahun 2016, Putra dan Kindangan pada
pada tahun 2016 dan Muhammad Hadiah dan Ampera Ningrum pada tahun 2017 yang memiliki temuan EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis return on equity terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang ada di Bursa Efek Indonesia, lalu menguji hipotesis net profit margin terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang ada di Bursa Efek Indonesia, lalu menguji hipotesis debt to equity ratio terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang ada di Bursa Efek Indonesia, lalu yang keempat menguji hipotesis earning per share terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang ada di Bursa Efek Indonesia, lalu yang kelima menguji hipotesis return on equity, net profit margin, debt to equity ratio, dan earning per share secara simultan terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu hipotesis penelitiannya, H1 return on equity berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, H2-nya net profit margin berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, H3-nya debt equity ratio berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, lalu H4-nya earning per share berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, lalu yang terakhir H5-nya ROE, NPM, DER, dan EPS berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Lalu masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh antar variabel yang akan berakibat pada penjelasan atau teori tentang suatu gejala. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis terhadap return saham dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan farmasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Terdapat sekitar 11 perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga, metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi. Penggunaan metode purposive sampling karena dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, sampel dipilih berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2020. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria pemilihan sampel. Kriteria pemilihan sampel yang pertama, perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar dan berdasarkan daftar saham di Bursa Efek Indonesia sejak 2014 sampai dengan 2020. Lalu yang kedua, perusahaan subsektor farmasi yang menyediakan laporan keuangan dan annual report secara berturut-turut selama periode 2014 sampai dengan 2020. Lalu yang ketiga, perusahaan subsektor farmasi yang tidak mengalami kerugian selama periode 2014 sampai dengan 2020. Lalu masuk ke metodologi penelitian. Jenis dan sumber data penelitiannya adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan farmasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Data return saham perusahaan farmasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan harga saham penutupan atau closing price. Sumber data penelitian ini adalah website Bursa Efek Indonesia. Lalu, metode pengambilan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari catatan atau data tertulis yang sudah berlalu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan sektor farmasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2020. Lalu, metode analisis datanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda yang mencakup analisis deskriptif, uji pemilihan model, dan uji asumsi klasik. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Jika pemilihan model dilakukan untuk mengetahui model regresi yang paling baik untuk digunakan, sedangkan uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apabila asumsi yang awal digunakan pada sampel sudah benar dan tercermin pada data.
Lalu saya akan menjelaskan pada hasil penelitian. Hasil penelitian statistik deskriptif dapat dilihat bahwa mempunyai 49 observasi, yaitu terdiri dari 7 perusahaan dalam 7 periode. Pada return saham, nilai mediannya menunjukkan 0,223612, nilai maksimumnya 2,4000, lalu nilai minimumnya 0,5190, standar deviasinya 0,59063. Lalu pada variabel ROI-nya, nilai mediannya menunjukkan 0,151241, nilai maksimumnya 0,32770, nilai minimumnya 0,02500. Standar deviasinya menunjukkan 0,070971. Pada variabel NPM menunjukkan nilai mediannya 0,113408, nilai maksimumnya 0,37900, nilai minimumnya 0,0710, dan nilai standar deviasinya 0,081447. Pada variabel DER, nilai mediannya 0,499184, nilai maksimumnya 1,8200, nilai minimumnya 0,0800, dan standar deviasinya 0,389352. Lalu pada variabel EPS memiliki nilai mediannya 4,097102, maksimumnya 6,021023, nilai minimumnya 1,719189, dan standar deviasinya 1,091255. Lalu selanjutnya saya akan membahas hasil uji pemilihan model. Yang pertama ada uji Lagrange multiplier. H0, nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka model yang terpilih adalah CEM. H1-nya, nilai probabilitas kurang dari 5%, maka model yang terpilih ada REM. Di sini menunjukkan bersepadan pada nilai bot 0,2660, maka terima H0. Model yang terpilih adalah CEM. Lalu selanjutnya pada uji Chow, pada probabilitas cross section F menunjukkan hasil 0,0743, maka terima H0. Model yang terpilih adalah CEM. Lalu selanjutnya uji Hausman, pada cross section random nilai probabilitasnya 0,0166, maka artinya tolak H0. Model yang terpilih adalah FEM. Ditinjau dari ketiga model yang telah dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, dua diantaranya menghasilkan model yang terbaik adalah CEM. Lalu selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Pada uji normalitas menunjukkan nilai probabilitasnya 0,160787, maka menunjukkan lebih besar dari alfa 5%, artinya residual terdistribusi normal. Lalu pada uji multikolinearitas, berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang lebih dari 0,9, maka hasil ini membuktikan bahwa model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari pelanggaran multikolinearitas antara variabel independen. Lalu selanjutnya uji heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa nilai bersepadan LM lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, hingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu pada uji autokorelasi menunjukkan koefisien probabilitas sebesar 2,33910 atau lebih besar dari DU sebesar 1,720 dan lebih kecil dari 4 min Durbin Lower sebesar 2,6299. Hal ini berarti tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik autokorelasi dalam model regresi panel yang digunakan dalam penelitian. Lalu selanjutnya hasil regresi model CEM. Pertama uji T, variabel ROE 0,0233 lebih besar dari 0,05, artinya variabel ROE tidak memiliki hasil signifikan terhadap return saham. Lalu yang kedua, variabel NPM 0,0040 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel NPM memiliki hasil signifikan terhadap variabel return saham. Lalu yang ketiga, variabel DER menunjukkan 0,0328. Lalu selanjutnya yang ketiga, variabel DER 0,0325 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel DER memiliki hasil signifikan terhadap variabel return saham. Lalu yang keempat, variabel EPS 0,5791, artinya variabel EPS tidak memiliki hasil signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji F, nilai probabilitas F statistik sebesar 0,034774, lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel ROE, NPM, DER, EPS secara simultan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel return saham. Lalu uji koefisien determinasinya nilai R square overall sebesar 0,205776, artinya 20,57% variabel return saham dapat dijelaskan oleh variabel ROE, NPM, DER, dan EPS. Sedangkan sisanya 79,43% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis yang pertama, dengan variabel return on equity, hipotesisnya ROE berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Hasil penelitiannya, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Maka keterangannya hipotesis ditolak. Lalu yang kedua, variabel net profit margin dengan hipotesis net profit margin berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham. Lalu yang kedua, net profit margin dengan hipotesis NPM berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, maka hasil penelitiannya NPM berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, maka keterangannya hipotesis diterima. Lalu yang ketiga, variable debt to equity ratio dengan hipotesis DER berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, hasil penelitiannya DER berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, maka keterangannya hipotesis diterima. Lalu variable earning per share dengan hipotesis EPS berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, hasil penelitiannya EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, maka keterangannya hipotesis ditolak. Variabel ROE, NPM, DER, dan EPS dengan hipotesis ROE, NPM, DER, dan EPS memiliki pengaruh signifikan positif. Hasil penelitiannya ROE, NPM, DER, dan EPS memiliki pengaruh signifikan positif terhadap return saham, maka keterangannya hipotesis diterima. Lalu kesimpulannya, nilai probabilitas ROE 0,62233 lebih besar dari alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan secara parsial ROE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2020. Nilai probabilitas NPM 0,0040 lebih kecil dari alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan secara parsial NPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2020. Nilai probabilitas DER 0,0325 lebih kecil dari alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan secara parsial DER memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BI periode 2014 sampai dengan 2020. Lalu nilai probabilitas EPS 0,5791 lebih besar dari alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan secara parsial EPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2020. Nilai F probabilitas sebesar 0,0347 lebih kecil dari alfa 5%. Maka artinya secara simultan bahwa ROE, NPM, DER, dan EPS berpengaruh terhadap return saham. Lalu saran untuk perusahaannya, yang pertama, perusahaan farmasi dapat lebih efektif dalam mengendalikan penjualan untuk memperoleh laba yang tinggi sehingga net profit margin juga akan meningkat. Lalu perusahaan sebaiknya melakukan pengendalian hutangnya agar modal perusahaan dapat terkendali untuk keperluan penting yang lainnya. Lalu yang ketiga, perusahaan diharapkan dapat menilai perilaku investor sehingga pihak perusahaan dapat menyusun strategi untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Saran untuk investor yang pertama, adanya penelitian ini memberikan informasi bagi investor mengenai pergerakan return saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BI pada tahun 2014 sampai 2020. Lalu yang kedua, pada penelitian ini merekomendasikan pada investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan melihat pergerakan grafik return saham, return on equity, net profit margin, debt to equity ratio, dan earning per share. Sehingga dengan adanya informasi ini dapat memprediksikan atau memiliki gambaran sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.